Shalom selain terkasih, mungkin saat ini Anda sedang merasakan kejenuhan oleh karena kondisi yang dialami saat ini. Tetapi biarlah kita tidak pernah jenuh untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak pernah jenuh untuk selalu berharap pada Dia. Dan tidak pernah jenuh untuk merasakan dan mencari pertolongan dari Dia. Bahkan kita juga tidak jenuh untuk kita mencari kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita di dalam Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 dan 35. Di sana firman Tuhan berkata, "Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat." Ayat 35. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan." Tuhan itu sadis, Tuhan itu kejam, Tuhan itu gak punya perasaan. Mungkin hal-hal itulah yang kita responi ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Pasalnya dikatakan ada seorang Israel yang hanya mengumpulkan kayu api, lalu mendapatkan hukuman dilempar batu sampai mati. Memang dia melanggar peraturan itu ketika hari itu adalah hari Sabat. Tetapi kalau kita melihat, jikalau dibandingkan dengan pembunuhan atau juga penyembahan berhala, bukankah tidak sebanding yang dilakukannya? Hanya mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. That's it. Tapi kita bisa melihat dan mengerti mengapa konsekuensinya itu begitu berat jika kita melihat pada konteks ayat sebelumnya. Pada ayat 30 sampai 31 berbicara tentang perintah Allah bagi orang yang sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat kesalahan. Dalam Bilangan 15 ayat 30 dikatakan, "Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Sudah peristiwa seorang pengumpul kayu api pada hari Sabat ini sengaja ditaruh setelah perintah untuk menjadi contoh kasus. Pelanggaran itu adalah pelanggaran yang disengaja. Setidaknya ada 3 indikasi yang menunjukkan bahwa seorang ini melakukan pelanggaran dengan sengaja. Yang pertama adalah ia tentu pasti tahu aturan tentang hari Sabat. Kalau kita melihat dalam Misnah Sabat pasal 7 ayat 2, dia melanggar cukup banyak peraturan seperti mengumpulkan sesuatu, mengikat atau melepaskan, memotong, memilih, dan sebagainya. Indikasi yang kedua adalah ada kemungkinan bahwa seseorang ini berusaha mengambil kesempatan atau keuntungan karena hari Sabat. Yaitu ketika orang beristirahat, ia bisa keluar, bisa mengumpulkan banyak kayu api. Dan yang ketiga, indikasinya adalah karena perintah Tuhan untuk menghukum orang ini. Musa menahan dulu, gak langsung dihukum, tanya sama Tuhan, tunggu konfirmasi dari Tuhan. Sederhana dapat disimpulkan bahwa ia sengaja melakukan pelanggaran itu. Sudah perintah Tuhan, orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja disebut sebagai penista Tuhan. Bahkan dalam terjemahan Inggrisnya, orang yang menista Tuhan itu disebut sebagai people with high hand. Orang yang mengangkat tangannya. Artinya orang ini adalah orang yang melakukan dosa secara sengaja, digambarkan seperti orang yang mengangkat tangannya menunjuk Tuhan, menantang untuk melawan Dia. Oleh karena itu mereka disebut sebagai penista Tuhan. Sudah kembali ke pertanyaan awal, mengapa hukuman yang Allah berikan itu begitu berat? Mengapa harus dilempari batu sampai mati? Jawabannya jelas. Orang-orang yang sengaja melakukan pelanggaran adalah orang-orang yang menunjuk Allah dan mau melawan kehendak Dia. Mereka yang menista Tuhan adalah mereka yang memilih untuk melakukan apa yang mereka kehendaki daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ini sesuatu yang serius karena bukan hanya masalah perbuatannya saja, tetapi motivasi dari orang tersebut, yaitu melawan Allah. Mungkin kita bisa melihat dalam berita-berita ada orang-orang yang melawan orang tuanya dengan cara misalkan memukuli, menyiksa dan sebagainya. Respon kita apa? Respon kita ada berkata, ini anak durhaka, ini anak melawan orang tua, kurang ajar.
bukankah hal itu juga sama jikalau kita menempatkan Allah sebagai Bapa dan kita anaknya? Ketika kita melanggar apa yang Tuhan mau, kita sedang menunjuk dan melawan Dia. Seorang penulis terkenal bernama C.S. Lewis pernah mengatakan, "There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, 'Thy will be done,' and those to whom God says in the end, 'Thy will be done.'" Pada akhir zaman nanti ada dua macam orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi." Dan orang macam yang kedua adalah orang yang kepadanya Allah berkata, "Kehendak-Mu yang jadi." Dua tipe inilah yang juga menjadi gambaran manusia pada saat ini. Anda tipe yang mana? Ada tipe yang berkata, "Tuhan, kehendak-Mu yang jadi." Atau ada tipe yang Tuhan berkata kepada Anda, "Terserah kamu, kehendak-Mu yang jadi." Bayangkan kalau kehidupan kita adalah layaknya seperti Uzzah, yang kala itu pegang tabut Allah langsung mati. Atau layaknya seperti Ananias dan Safira, yang kali itu cuma berbohong lalu langsung mati. Pertanyaan sederhananya, kalau kita melanggar peraturan, melanggar kehendak Allah, pertanyaannya adalah, kenapa kok kita masih hidup sampai sekarang? Kok kita masih berada dalam keadaan yang baik sampai hari ini? Itu ada sesuatu yang aneh. Karena saya yakin setiap kita pasti berulang-ulang melakukan pelanggaran melawan Allah, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Namun kenapa kita masih hidup? Bersyukur sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita bertobat dan memperbaiki kesalahan. Kalau masih ada kesempatan itu, Tuhan rindu supaya kita berubah dari sengaja berbuat dosa menjadi sengaja mengasihi Allah. Dari sengaja berbuat dosa menjadi sengaja mengasihi Allah. Mengasihi itu butuh kesengajaan. Dengan kita belajar hidup setia dan taat melakukan kehendak-Nya, kita belajar untuk membuat diri kita sengaja mengasihi Dia. Biarlah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita mau pakai bukan untuk melawan Allah, bukan untuk dengan sengaja melawan Dia, tetapi kita mau dengan sengaja mengasihi Dia. Tuhan Yesus